Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar Arsila dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat rangkaian transistor pada sebuah software multisim. Nah, sebelum kita membuat rangkaiannya, baiknya kita mengetahui sedikit apa itu transistor. Nah, di sini transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki banyak fungsi seperti penguat, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, dan modulisasi sinyal. Komponen ini banyak digunakan dalam rangkaian-rangkaian elektronik seperti televisi, komputer, ponsel, audio player, kemudian video player, konsol game, power supply, dan amplifier. Nah, di sini juga terdapat fungsi-fungsi dari transistor. Transistor di sini mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai saklar elektronik, yang kedua yaitu sebagai penguat arus. Nah, ada juga terdapat jenis-jenis transistor. Di sini ada transistor bipolar. Transistor bipolar ini adalah transistor yang membutuhkan elektronik di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron di kutub positif. Nah, berdasarkan susunannya, transistor bipolar ini dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. NPN ini ini singkatan dari negatif, positif, negatif. Sedangkan transistor PNP itu singkatan dari positif, negatif, positif. Kemudian yang kedua itu transistor efek Medan. Transistor efek Medan ini atau Field effect transistor adalah jenis transistor yang menggunakan listrik sebagai pengendali konduktivitasnya. Kemudian di sini juga terdapat cara kerja dari transistor. Transistor termasuk ke dalam perangkat nonlinear ya, sehingga ia maksudnya ada 4 metode operasi yang berbeda. Yang pertama yaitu saturasi, yaitu kondisi saat transistor bertindak sebagai source circuit, sehingga harus mengalir bebas dari kolektor ke emitor. Kemudian cut off, kondisi saat transistor bertindak sebagai open circuit, sehingga tidak ada arus mengalir dari kolektor ke emitor. Dan yang ketiga itu aktif atau forward aktif, arus yang mengalir dari kolektor ke emitor berbanding lurus dengan arus yang mengalir ke basis. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu reverse aktif. Pada mode ini, arus yang mengalir sebanding dengan arus basis, tetapi mengalir secara terbalik sehingga arus mengalir dari emitor ke kolektor. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang transistor. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja membuat rangkaiannya di multisim. Di sini saya sudah membuka multisim. Langsung saja kita mencari komponen-komponen yang akan digunakan. Yang pertama itu kita mencari DC power ya. Untuk mencari komponennya itu kita bisa mencari di place, di komponen. Nah, di sini. Tapi jika tidak ingin ribet, kita langsung ke source. Nah, di sini sudah tercantum semua komponen-komponen yang terdapat dalam multisim. Kita tinggal klik-klik saja. Nah, seperti ini. Ini sudah ada fase powernya. Kita menggunakan DC power sebanyak 2. Ini bentuknya. Kemudian kita menggunakan semikonduktor. Ini kita menggunakan semikonduktor resistor.
itu sebanyak 2. Oh ya, maaf tadi ini kita bukan menggunakan semikonduktor ya, tapi semikonduktor resistor, tapi kita langsung ke resistor. Ini ada 2 macam. Nah, kita langsung ke resistor. Ini kita gunakan 2 resistor maksudnya. Kemudian kita menggunakan AC power sebanyak 2 juga. Di sini kita putar. Usahakan antara resistor dengan AC powernya itu sejajar agar jika kita menarik garis itu tidak berantakan. Kemudian kita menggunakan transistor. Ini kita menggunakan transistor BD139. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita tarik garisnya. Seperti ini. Nah, ini juga kita balik. Ini. Dan sejajar dengan transistor. Kita gunakan. Dan juga kita balik. Tinggal tarik garis seperti ini. Nah, setelah itu, jika rangkaiannya sudah selesai, nah sudah mirip seperti yang ada pada gambar ini, kita mengubah nilainya sesuai dengan soal yang ada, sesuai dengan pertanyaan. Di sini jika pada gambar di atas diketahui B-nya itu sama dengan 100, kemudian RB-nya itu sama dengan 39, RC-nya itu sama dengan 1, kemudian tegangan 1 VCC-nya itu sama dengan 15 volt, dan VBB-nya itu 2,5 volt, tentukan besarnya IE. Nah, yang akan dicari itu adalah IE-nya. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. Di sini tadi VBB-nya itu kita masukkan 2,5. Nah, untuk VCC-nya itu kita ganti dengan 15. Kemudian resistor pertama itu kita ganti, resistor satunya itu sama dengan 39. Kemudian di sini resistor 2-nya atau RC-nya itu sama dengan 1. Kemudian di sini kita tetap menggunakan 100. Ya, kita beri 100. Nah, setelah semuanya diganti, nilainya semua setelah
nilainya semuanya sudah terganti sesuai dengan soal, kita menggunakan, jangan lupa kita menggunakan multimeter untuk mengukurnya. Ini kita setting dulu multimeternya. Di sini kita menggunakan ini kita ganti dengan ohm, terus ini juga kita ganti dengan ohm. Nah, di sini volt. Ini kita ganti dengan 39 menggunakan 1, dan juga kita menggunakan 1. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan ke kutub yang bernilai positif itu kita hubungkan ke sini. Lalu yang bernilai negatif itu kita hubungkan ke sini. Nah, coba kita nyalakan. Nah, setelah itu kita run. Nah, hasilnya ini seperti ini. Untuk voltnya itu 13,299. Ini terus berjalan karena masih tersambung dengan multimeternya. Dan ohmnya itu 96. Ini masih berjalan juga. Nah, kurang lebih hasil dari IE-nya itu seperti ini. Nah, seterusnya itu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Maksudnya soal nomor 3. Pada gambar di atas diketahui B-nya sama dengan 30, RB-nya itu sama dengan 10 ohm, kemudian RC-nya itu 1, tegangan catu VCC-nya itu sama dengan 18, kemudian tentukan besar IB minimum dan tegangan IBB yang diperlukan untuk mengaktifkan BJT. Nah, di sini langsung saja kita ganti. Ini saya hapus dulu. Nah, langsung saja kita ganti kembali nilai-nilai yang ada pada seperti resistornya tadi. Ini kan sudah ditentukan dari soal. Resistornya itu dia 10, kemudian di sini tegangan catu VCC-nya itu 18. Di sini kita langsung ganti tadi. Ini kan pertama 15. Nah, kita ganti jadi 18. Tekan di 18, terus ini ya tetap 1. Di sini kita ganti dengan 30. Di sini juga kita ganti dengan 30. Nah, di sini itu kita ganti jadi 10. Sesuai yang di soal tadi. Sini tetap menggunakan 2,5. Nah, transistornya juga jangan lupa diganti dengan 10. Maksudnya multimeternya diganti dengan 10. Nah, kita coba. Sambungkan ini plusnya. Ini plusnya ke ini. Kemudian untuk negatifnya itu kita sambungkan ke sini.
Nah, setelah itu kita run. Nah, di sini hasilnya untuk, nah seperti ini hasilnya. Dan untuk voltnya itu dia 30,0,2. Nah, ini bisa berubah karena di sini masih tersambung. Ini masih dijalankan. Kemudian untuk ohmnya itu 0,002 ohm. Ini masih berjalan. Nah, di sini nilainya sudah saya run, tetap berubah-ubah ya. Tadi seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada penjelasan saya yang kurang sempurna atau kurang bagus, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.